Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasi Damarudi. Di sini dengan NIM saya 2003 10 10 10 361 dan mata kuliah Hukum Dagang. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Sri Walni Rahayu. Di sini saya akan mengambil materi mengenai pasar modal. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian pasar modal. Untuk pasar modal sendiri yaitu pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal itu dalam arti sempit memiliki arti yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Nah, bursa efek sendiri adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, bukti raik, dan waran. Kemudian selanjutnya definisi pasar modal menurut Kamus Besar Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Untuk secara sederhana lagi, pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal sendiri dikenal dengan bursa efek. Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya itu kita masuk ke lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Untuk lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal sendiri itu yang pertama ada Bapepam. Kemudian ada lembaga penunjang pasar perdana. Kemudian ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Kemudian ada lembaga penunjang pasar sekunder. Nah, untuk yang pertama yaitu Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, tugas Badan Pengawas Pasar Modal di sini menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah yang pertama yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Kemudian yang kedua ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian atau penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang pasar modal atau yaitu tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung. Kemudian ada penunjang pasar modal. Selanjutnya yang ketiga ada memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang lembaga penunjang pasar perdana. Nah, untuk poin pertama di sini ada penjamin emisi efek. Nah, tugas penjamin emisi efek di sini yaitu ada memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek atau membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Kemudian poin kedua yaitu ada akuntan publik. Nah, di akuntan publik di sini tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Kemudian tugas yang kedua yaitu memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan ketentuan Bapepam.
Kemudian tugas yang ketiga yaitu ada memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Nah, kemudian di sini untuk poin yang ketiga itu ada konsultan hukum. Nah, tugas konsultan hukum di sini adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Kemudian poin yang keempat ada notaris. Nah, notaris di sini bertugas sebagai pembuat berita acara RUPS. Kemudian membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian rangka emisi efek. Kemudian ada agen penjual. Nah, agen penjual di sini umumnya terdiri dari perusahaan pialang yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Kemudian ada perusahaan penilai. Nah, perusahaan penilai di sini diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Nah, kemudian yang ketiga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Nah, di yang ketiga ini di poin pertama ada wali amanat. Nah, wali amanat di sini bertugas sebagai menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Kemudian ada melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan. Kemudian memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Dan melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dibayarkan oleh emiten tepat pada waktunya. Kemudian melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, dan membuat perjanjian perwali amanatan dengan pihak emiten, serta memanggil rapat umum pemegang obligasi atau RUPU apabila diperlukan. Kemudian poin yang kedua ada penanggung. Nah, penanggung di sini bertugas sebagai bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran oleh pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi yang tepat pada waktunya. Kemudian yang poin selanjutnya itu ada agen pembayar. Nah, agen pembayar di sini bertugas untuk membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasannya pada saat obligasi telah jatuh tempo. Nah, kemudian yang keempat ada lembaga penunjang pasar sekunder. Nah, di lembaga penunjang pasar sekunder di ini yaitu lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga-lembaga itu terdiri dari pedagang efek, perantara perdagangan efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan reksadana. Untuk pedagang efek di sini di samping dia melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Kemudian perantara perdagangan efek atau broker. Broker di sini bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan VAE kepada investor. Kemudian perusahaan efek. Nah, perusahaan efek di sini atau perusahaan sekuritas dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Kemudian ada biro administrasi efek. Nah, untuk biro administrasi efek ini yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan serta pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan. Kemudian ada reksadana. Nah, reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana
dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal dan atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkannya unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana tersebut. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai proses penawaran umum. Nah, untuk penawaran umum itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Untuk proses penawaran umum itu sendiri terbagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama ada persiapan dalam rangka penawaran umum dan yang kedua ada tahapan dalam rangka penawaran umum. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai persiapan dalam rangka penawaran umum. Nah, untuk persiapan dalam rangka penawaran umum ini ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, yaitu manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kemudian emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen dan mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi, kontrak pendahuluan, penandatanganan perjanjian emisi, serta penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang. Kemudian menyampaikan pernyataan pendaftaran dokumen-dokumennya kepada Bapepam sekaligus melakukan ekspos terbatas di Bapepam. Kemudian yang kedua itu ada tahapan dalam rangka penawaran umum. Nah, di yang kedua ini, di tahapan dalam rangka penawaran umum ini terbagi beberapa tahapan, yaitu di poin pertama ada tahapan persiapan. Nah, di tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Nah, pada tahap yang paling awal ini, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Kemudian yang di poin kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, di tahap ini itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten yang menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Kemudian poin selanjutnya itu ada tahap penawar saham. Nah, di tahap ini merupakan tahap utamanya karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor, yaitu investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Kemudian di poin terakhir ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Nah, di tahap ini setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia. Saham dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian untuk slide selanjutnya itu ada produk-produk pasar modal. Nah, untuk produk-produk pasar modal itu sendiri ada beberapa produk, seperti yang pertama ada reksadana, kemudian ada saham, kemudian saham preferen, obligasi, waran, dan right issue. Nah, untuk reksadana sendiri yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Nah, melalui reksadana inilah nasihat investasi itu yang sangat baik, karena dengan reksadana ini kita diharapkan jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang, yaitu di reksadana ini prinsip investasinya yaitu melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Nah, untuk membeli reksadana sendiri itu tidak bedanya dengan menabung. Cuman yang membedakannya yaitu surat tanda tangan menabung itu tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana itu dapat diperjualbelikan. Nah, keuntungan investasi di reksadana itu dapat datang dari 3 sumber,
yaitu yang pertama ada dividen atau bunga, kemudian capital gain, dan peningkatan nilai aktiva bersih. Adapun sasaran reksadana itu sendiri yaitu pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Kemudian untuk keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen atau bunga itu cuma berada di tangan manajer investasi saham. Kemudian yang kedua ada saham. Nah, secara sederhana sendiri saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham itu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak bedanya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Untuk tidak terhingga di sini harus digarisbawahi, karena itu bukan berarti keuntungan investasi saham bisa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Contoh sederhananya, bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian yang ketiga ada saham preferred. Nah, saham preferred di sini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Kemudian selanjutnya itu ada obligasi. Nah, untuk obligasi sendiri yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk surat obligasi sendiri adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Kemudian terakhir ada waran. Nah, waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi ataupun saham dapat diperdagangkan secara terpisah. Kemudian terakhir ada right issue. Nah, untuk right issue sendiri merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Right issue itu dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini itu karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya harga saham hasil reissue itu lebih murah dari saham lama, karena membeli reissue berarti membeli hak untuk membeli saham. Maka pemodal menggunakan haknya, otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian, imbalan yang akan didapat oleh pembeli reissue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Mungkin sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.